jumpa lagi di channel yang sama, Alpha Media. Masih dengan materi baru yang lebih seru, yang tentunya sangat menarik dan sayang untuk kamu lewatkan. Kenapa? Karena kita akan melanjutkan membedah sejarah-sejarah makanan khas suatu daerah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk liburan. Karena bisa jadi di video yang akan datang, kami akan membahas makanan khas daerah lain yang belum pernah kamu coba atau bahkan belum pernah kamu dengar sebelumnya. Yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelum lanjut, mohon untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari channel Alpha Media. Banyak orang beranggapan bahwa Surabaya telah berkembang menjadi kota bisnis yang mampu menyaingi kota Jakarta. Hal ini pernah menjadi trending topik pada September 2018 dengan tagar Crazy Rich Surabaya. Melalui orang Surabaya yang memperlihatkan capaian finansialnya, tren tersebut berkembang setelah tayangnya film Crazy Rich Asian yang menggambarkan bagaimana kehidupan seorang keturunan Asia yang sangat kaya raya, tinggal di rumah bak istana, mengendarai mobil mewah, mengadakan pesta, dan lain-lainnya. Kota yang memiliki simbol hiu dan buaya yang saling gigit-gigitan ini punya tempat wisata yang banyak sekali. Ada Tugu Pahlawan, Surabaya North, House of Sampurna, Taman Bungkul, dan Monumen Kapal Selam. Tempat wisata baru pun banyak bermunculan di Surabaya. Mungkin ini program pemerintah daerah untuk meningkatkan minat wisatawan dari luar kota agar berlibur ke Surabaya. Hasilnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, juga pendapatan masyarakat sekitar. Walaupun kota Surabaya telah berubah mengikuti perkembangan zaman, makanan khasnya tetap sama selama bertahun-tahun dan tak pernah tergeser kedudukannya menjadi kuliner wajib yang harus dicoba ketika liburan ke Surabaya. Salah satu kuliner tersebut yaitu rujak cingur. Bahan utama dari rujak cingur yakni cingur. Dalam bahasa Jawa, cingur berarti mulut. Makanan ini memakai mulut sapi sebagai bahan utamanya. Dimasak dengan cara direbus dan dicampurkan bersama bahan lain. Beberapa jenis buah juga menjadi isian dari rujak cingur ini, yaitu timun, bengkoang, nanas, mangga muda, dan kedondong. Selain itu, lontong, tahu, tempe, bendoyo, kemudian ada sayuran seperti tauge, kangkung, dan kacang panjang yang sudah direbus. Semua bahan tadi disiram dengan saus atau bumbu yang terbuat dari petis udang, gula merah, kacang tanah yang digoreng, cabai, lalu diulek dengan tambahan irisan pisang kelutu. Rujak cingur disajikan dengan alas pincu atau daun pisang dan tambahan kerupuk udang yang menambah cita rasa lezat. Sekilas rujak cingur ini mirip dengan gabungan antara rujak buah dan gado-gado. Yang membedakan adalah isian cingur dan petis udang pada bumbu ulek atau sausnya. Sehingga kuliner ini sangat khas di Surabaya dan Jawa Timur. Rupanya dalam penyajian, rujak cingur ini punya dua macam, yaitu penyajian biasa dan penyajian matengan. Yang menjadi perbedaan antara penyajian biasa dan matengan terletak pada komposisi isian dari rujak cingur itu. Dalam penyajian biasa, rujak cingur terdiri dari isian yang lengkap, yaitu buah-buahan, sayuran rebus, lontong, tahu, tempe, dan cingur, lalu disiram bumbu ulek. Jika penyajian matengan, rujak cingur terdiri dari isian tanpa buah-buahan, yaitu berupa sayuran rebus, lontong, tahu, tempe, dan cingur, lalu disiram bumbu ulek yang sama. Tersedianya dua penyajian ini untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tidak menyukai buah-buahan yang ada di dalam rujak cingur ini. Bagaimana? Bikin ngiler nggak rujak cingur ini? Bagi yang udah coba dan suka dengan rasa rujak cingur ini, sudah tahu belum bagaimana sejarah rujak cingur ini tercipta? Kalau belum, mari kita ulas. Entah mitos atau fakta, disinyalir makanan khas Surabaya ini berasal dari negara Mesir. Raja Fir'aun Hayokrawati sedang berulang tahun. Raja tersebut menginginkan makanan istimewa untuk merayakan ulang tahunnya. Namun juru masak di istana tidak mampu memuaskan lidah sang raja.
Lalu muncul seorang punggawa kerajaan yang mengatakan ada seseorang yang ingin menyajikan makanan untuk sang raja. Nama orang tersebut adalah Abdul Rojak. Dipanggillah Abdul Rojak ke istana membawa makanan tersebut dibungkus daun pisang. Setelah melalui uji keamanannya oleh pihak istana, makanan tersebut dicicipi oleh raja. Sang raja makan hidangan tersebut dengan lahap hingga keringat bercucuran. Sang raja menghadiahi Abdul Rojak karena mampu memuaskan lidah sang raja dengan makanannya. Hadiah yang diberikan sang raja antara lain kapal laut, sebidang tanah, dan diangkat menjadi juru masak istana. Namun Abdul Rojak hanya mengambil kapal laut. Kapal laut tersebut digunakan Abdul Rojak untuk mengembara ke belahan dunia lain. Tempat pemberhentiannya di Tanjung Perak, Surabaya. Abdul Rojak menyebarkan resep makanan tersebut dengan sedikit perubahan. Jika rujak cingur yang kita kenal memakai cingur sapi, resep asli Abdul Rojak memakai cingur unta. Beberapa bumbu pun mengalami perubahan sesuai dengan bumbu yang tersedia di sini. Makanan tersebut rupanya sangat disukai masyarakat. Penamaan rujak cingur ini pun sesuai dengan penciptanya, yaitu rujak dari Abdul Rojak. Dan cingur yang berarti mulut sebagai bahan utamanya. Itulah sejarah rujak cingur, makanan khas Surabaya yang terkenal. Walaupun terdengar sangat ngarang ya. Kalau kalian dalam waktu dekat ada perjalanan bisnis atau liburan atau pulang kampung ke Surabaya, jangan lupa untuk mencoba dan makan rujak cingur ini ya.